Pagi anak-anak. Selamat pagi, Miss. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu, nyanyi bawa Citra. Aku berdoa. Ini apa? Indonesia Raya, 1, 2, 3 ya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Doa dibawakan ya. Mari kita berdoa. Doa selesai. Baik, sebelum kita mulai belajar tentang mencegah stres, apakah ada yang absen anak-anak? Tidak, Bu. Baik, sebelum kita belajar, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang mencegah stres dan belajarnya. Belajar adalah respon yang alami terhadap tuntunan atau akademis yang tinggi. Meskipun sedikit tekanan dapat motivasi stres yang berlebihan dan menghambat fungsi kognitif, merusak kesehatan anak. Untuk mencegah stres itu, 1. Manajemen waktu dan efektif dan aktif proaktif. Manajemen yang buruk adalah salah satu pemicu stres terbesar dalam menciptakan rasa tertekan dan keterlambatan. Penerapannya itu 1. Teknik Pomodoro adalah metode manajemen waktu yang berfokus pada pekerjaan yang intens diikuti secara istirahat atau beratur. Yang siklusnya itu bekerja itu 20 menit dan istirahat itu 5 menit. Yang kedua itu skala atau prioritas. Gunakan metode untuk kelompok tugas menjadi 4 kategori atau mendasar. Yang ketiga itu mengatasinya 1. Prokrastinasi, seringkali dipicu oleh rasa takut, gagal atau tugas rasa yang besar. Dengan aturan 5 menit jika suatu tugas membutuhkan waktu dari 5 menit. Yang kedua itu perawatan diri. Perawatan diri atau seperti itu stres. 1 itu pentingnya tidur yang cukup 7-8 jam. Tidur yang memadai itu 7-8 dewasa atau muda. Yaitu nutrisi dan hidrasi. Otak membutuhkan nutrisi yang konsisten, konsumsi makanan omega seperti ikan dan antioksidan buah dan sayuran. Untuk fungsi kognitif itu optimal, hidrasi ringan dan dapat memicu kelelahan dan fungsi fokus. Olahraga ringan dan hormon endorfin. Rekreasi dan bekerja, jogging atau berenang selama 30 menit melepaskan endorfin hormotif. Yang ketiga itu teknik belajar aktif untuk mengurangi kecemasan. Itu belajar baca ulang atau refleksi. Konsep belajar aktif repetisi berjarak, menetapkan tujuan dan batasan realistis, bahan dan produktif sosial, perangkat tujuan smart, dukungan atau sosial dan lingkungan belajar, dukungan sosial dan lingkungan belajar. Baik, di sini tadi Ibu sudah menjelaskan tentang mencegahnya stres. Ini tadi kan Ibu sudah ngasih soal. Di sini anak-anak sudah bisa membaca soalnya. Dari mulai nomor 1. Jelaskan konsep chunking dalam konteks belajar dan bagaimana penerapan teknik ini dapat membantu seorang pelajar secara efektif mencegah perasaan kewalahan atau stres saat menghadapi materi pelajaran atau tugas yang sangat benar. Baik, terima kasih Nak. Lanjut nomor 2. Istirahat terstruktur dan teratur atau seperti ada 5-10 menit. Setelah 20 menit fokus adalah vital karena 2 alasan utama. Pemilihan kognitif. Otak manusia memiliki batas fokus. Istirahat rutin membantu memilihkan energi mental, mencegah kelelahan atau burnout.
dan mengonsolidasikan informasi yang baru dipelajari. Pencegahan prokrastinasi dan kecemasan dengan menjadwalkan jeda pelajaran dapat mempertahankan intensitas fokus saat bekerja karena mereka tahu ada waktu istirahat yang pasti. Hal ini mengurangi kecenderungan untuk memudah atau prokrastinasi karena tugas terasa lebih mudah dikelola dan mengurangi kecemasan yang muncul dari rasa harus terus bekerja tanpa henti. Baik, lanjut nomor 3. Soal nomor 3, selain istirahat mengapa tidur yang cukup dan berkualitas dianggap sebagai fondasi utama pencegahan stres belajar, dan apa yang terjadi pada memori jika seorang pelajar mengorbankan waktu tidurnya demi belajar? Jawaban 4. Tidur yang cukup sekitar 7-9 jam untuk remaja dan dewasa muda adalah fondasi karena saat tidur tubuh memulihkan diri secara fisik dan yang terpenting otak memproses dan mengonsolidasikan informasi yang dipelajari. Proses pengutamaan memori mengorbankan tidur demi belajar justru kontraproduktif dan meningkatkan stres karena 1. Fungsi kognitif menurun. Kurang tidur menyebabkan penurunan tajam dalam fokus, kewaspadaan, kecepatan pikir, dan kemampuan pencegahan. Masalah 2. Konsolidasi memori terganggu. Tanpa fase tidur REM dan non-REM tidak akan tersimpan secara efektif di memori jangka panjang sehingga menciptakan kecemasan akan kegagalan saat ujian yang itu memerlukan memori yang kuat. Nah, jadi tadi kan anak-anak sudah membaca penelitian ibu kasih soalnya. Nah, sebelum kita pulang, ibu akan menyimpulkan mencegah stres itu belajar dengan mencangkupan pendekatan holistik yang menyeimbangkan manajemen waktu dengan aturan rasa dan pemerintahan secara fisik dan mental. Secara keseluruhan itu 1. Organisasi dan perencanaan, gunakan jadwal yang strict bagi belajar, bagian-bagian kecil dan tetapkan tujuan yang dapat dicapai. Saat minggu itu istirahat dengan teratur selama 20 menit dan istirahatnya belajarnya itu selama 20 menit, istirahatnya 5 menit. Prioritas kesehatan fisik itu 7-9 jam per malam. Fungsi bergizi seimbang seperti olahraga teratur dan tubuh sehat. Baru kelola pikiran dan emosi itu hindari perfeksionisme dan ingatkan bahwa kesalahan adalah bagian dari 1. Jaga kehidupan sosial, baru cari kebantuan. Nah, di sini tadi kan udah menyimpulkan. Apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Nah, baik, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa. Doa dulu. Belum doa. Doa selesai. Baik, terima kasih, Nah. Nah, sini tadi kan udah. Nah, sebelum kita pulang, kita akan mengakhiri pelajaran kita. Selamat siang, anak-anak. Selamat siang, Bu.